Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'badu. Teman-teman sehat semuanya. Hari ini kita akan coba bedah materi. Ini ada pertanyaan yang sangat menarik sekali yang perlu kita bahas ya. Ini ada pertanyaan dari seorang teman. Beliau nanya sama saya, Pak Harun, alhamdulillah aku sudah pakai produk Armena Daily, keren ya. Aku pakai Asia Pro buat orang tua saya. Kebetulan orang saya ada sakit dan alhamdulillah sudah konsumsi Asia Pro, sekarang kondisinya jauh membaik ya. Dan beliau juga sendiri cerita kalau beliau sendiri pakai untuk stamina, untuk meningkatkan daya tahan tubuh biar gak gampang sakit ya. Pokoknya intinya produk kamu keren deh ya. Dan aku tertarik juga dengan peluang usahanya ya, tertarik dengan rezekinya yang luar biasa banyak. Cuma masalahnya ada satu yang mengganjal ya, yaitu adalah ada teman saya mengatakan kalau business networking itu adalah haram. Makanya saya bingung. Makanya tolong dong dijawab pertanyaanku ini ya. Baik teman-teman, saya coba menjelaskan ya. Nanti tetap pilihan di tangan panjenengan semuanya. Pertanyaan itu sebenarnya bukan hanya teman saya. Insya Allah Anda yang mendengarkan saat ini pun ada yang berpikiran seperti itu. Ya, bahkan jujur saya pribadi saja dulu juga berpikiran seperti itu. Ya, karena saya berpikir bisnis jaringan itu adalah bisnis tipu-tipu ya, bisnis yang tidak menjamin ya, bisnis yang tidak jelas ya, bisnisnya orang-orang yang mungkin kurang kerjaan. Pokoknya intinya itu adalah pikiran saya itu jelek semua terhadap bisnis networking ya, karena saya berpikir itu bisnis tipu-tipu, maka otomatis di alam bawah sadar saya menganggap bisnisnya adalah gak benar, haram. Padahal pengertian haram itu adalah bila dilakukan adalah berdosa. Ya, makanya saya antipati ya. Makanya disinilah pentingnya kita itu tabayun ya. Makanya benar kata orang kita dulu ya, tidak kenal maka tidak sayang. Karena berita-berita itu kan kita dapat dari seseorang ya. Artinya kita sendiri sebenarnya kita belum paham di mana letak haramnya ya. Makanya hari ini kita akan jelaskan Bapak Ibu sekalian ya. Yang pasti saya dulu juga antipati, makanya saya lebih memilih bisnis konvensional. Ya, saya dulu jualan tahu di pinggir jalan Bapak sekalian, namanya tahu bulat misiu. Ya, saya juga buka laundry kiloan, jadi saya lebih ikhlas mencuci celananya orang yang kotor, yang bau ya. Kadang-kala juga dikomplain karena nggak bersih, tapi saya lebih ikhlas karena saya merasa bisnis ini adalah bisnis nyata ya, bisnis yang menurut saya menjamin. Walaupun sampai hari ini sudah 5 tahun ya baru balik modal gitu ya, karena memang waktu itu saya memang tidak tertarik dengan bisnis networking atau sejenisnya ya. Tapi akhirnya Bapak sekalian, kita mohon petunjuk kepada Allah dengan istikharah. Makanya saran saya teman-teman yang ragu terhadap sesuatu apapun itu, coba ambil air wudhu, kemudian sholat istikharah, insya Allah Allah akan ngasih petunjuk ya. Jadi buat sekalian begini ya, kalau kita bicara dagang ya, bicara bisnis, ini adalah pekerjaan yang luar biasa loh ya. Karena baginda Rasulullah sendiri adalah seorang pedagang yang handal ya. Para sahabat juga rata-rata pedagang ya. Dan setahu saya 9 dari 10 pintu rezeki itu di niaga. Bahkan saya ada dalil, ini mudah-mudahan teman-teman makin bangga, makin semangat, makin cinta terhadap bisnis niaga atau dagang ya. Karena saat ini sudah waktunya kita harus berani pindah kuadran kanan ya. Jadi ada hadis riwayat Ibnu Majah disampaikan, seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah akan dikumpulkan bersama para nabi ya, orang-orang sidikin dan orang-orang yang mati syahid di hari kiamat. Keren gak kira-kira? Keren banget ya. Jadi pedagang itu pertama kerennya adalah sunnahnya Rasul. Artinya kita jadi pedagang udah ngikutin sunnahnya Rasul, udah dapat pahala. Yang kedua, ketika kita dagang buat sekalian, kemudian ditolak orang, asal niat kita adalah untuk ibadah, itu sudah menjadi amal soleh ya. Yang ketiga adalah ketika nanti suatu ketika kita dipundhut Allah SWT ya, kita akan dikumpulkan di hari kiamat dengan para nabi, siddiqin dan syuhada. Keren gak kira-kira? Wah, keren banget. Dan yang luar biasa adalah survei membuktikan orang terkaya di dunia adalah pedagang. Ya, coba lihat tetangga kita kanan kiri yang sekarang kaya naik gaji rata-rata adalah pengusaha. Nah teman-teman, saran saya adalah jangan alergi terhadap
dunia bisnis atau dunia dagang ya. Cuma yang hari ini kita bahas adalah kaitannya dengan cara marketingnya. Ya, cara marketingnya macam-macam ya. Ada dengan cara konvensional. Konvensional itu tradisional seperti warung di sebelah rumah kita ya, atau toko ya. Jadi ambil dari grosir, kemudian dengan harga murah dijual kepada customer ya, akhirnya dapat laba. Ini namanya cara tradisional ya. Ada lagi cara marketing dengan cara waralaba atau franchise ya, seperti Biru Market, seperti Merah Market, atau seperti franchise yang ada di pinggir jalan, misalkan ayam Kentucky dan seterusnya ya. Itu termasuk cara marketing ya. Kemudian yang ketiga adalah ada yang namanya multi level marketing ya, atau MLM yang kita kenal. Ini adalah cara strategi marketing, yaitu adalah jaringan penjual. Jadi kita merekrutmen banyak orang untuk menjadi mitra usaha untuk menjualkan barang. Karena mitranya banyak, maka omsetnya naik. Atas rezeki, atas keuntungan omset ini dikembalikan untuk mitra-mitra tadi ya. Biasanya kalau ini ada tutup poinnya ya. Beda lagi dengan networking. Kalau networking itu ada jaringan pemakai, jadi fokusnya memakai, kayak Armina Daily. Makanya di Armina Daily ditekankan Anda make, bukan Anda jual, Anda make. Maksudnya apa? Kita ini mengalihkan pembelanjaan yang selama ini belanjanya mungkin di supermarket ya, maka ini dialihkan ke perusahaan sendiri. Sehingga untung kita apa? Untung kita dua. Yang pertama dapat produk bermanfaat, yang kedua kita dapat yang namanya bagi hasil atau dapat rezeki gitu. Ya mirip koperasi lah. Ya contoh sederhana, saya kalau belanja bulanan di supermarket misalkan ya, itu sekali belanja bisa habis 3-5 juta. Saya dapatnya barang, saya tidak dapat yang namanya uang. Tapi ketika saya hari ini belanja kopi, belanja produk kesehatan, belanja fashion di perusahaan kita sendiri Armina Daily, saya dapat barang berkualitas, saya dapat rezeki gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian yang kelima itu ada yang namanya MLR atau multi level recruitment, atau saya katakan ini maaf ya, jaringan tipu-tipu. Inilah yang tidak boleh, ini yang dilarang, ini yang haram ya. Biasanya dia nggak ada izinnya, nggak ada aprinya, nggak ada SOPL-nya ya, dan produknya kadang-kala itu tidak berkualitas, asal-asalan buat syarat aja. Dia fokusnya kemana? Biasanya dia fokusnya di komisi yang gede dan memang menggiurkan. Biasanya Anda bergabung dengan saya, cukup daftar sekali, rezekinya berkali-kali, dan Anda akan mendapatkan miliaran. Anda diem saja, Anda akan dapat duit. Pokoknya sangat menggiurkan ya. Makanya hati-hati, bedakan antara bisnis networking, bisnis MLM, dan bisnis money game. Kalau money game jelas ini tidak boleh. Saya pun juga tidak menyarankan. Cuma yang jadi masalah seringkali karena kita nggak tahu, kita tidak bisa membedakan tuh mana yang money game, mana yang networking gitu lah ya. Jadi cara yang paling enak adalah satu, Anda harus minta yang namanya legalitas. Alhamdulillah Armina Daily itu legalitasnya ada, AP-nya ada, SOPL-nya ada, produknya terbukti kualitas, pemiliknya jelas, yaitu adalah pemilik Biro nomor 1 Indonesia Armina Eka Perdana ya. Dan yang luar biasa Bapak sekalian, setahun kemarin Armina Daily itu dipantau, diawasi oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan alhamdulillah per April tahun 2020 ini sudah keluar sertifikat syariah ya, sertifikat bahwasanya Armina Daily ini bisnis yang halal ya, bisnis yang syari, tidak ada horor, nggak ada riba, nggak ada mesir. Ya mudah-mudahan ini penjelasan bisa meyakinkan Anda biar tidak mental block. Tapi kembali lagi, hidup adalah pilihan Anda. Saya tidak memaksa Anda untuk meyakini keyakinan saya ya. Terima kasih. Dengan saya TCA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.